Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih sedulur Mas Kasir semua? Sebelum masuk ke konten episode ini, Mas Kasir ingin menyapa sedulur semua lewat sebuah pantun. Anak desa memotong kayu, kayu diukir memakai pahat. Walau kita jarang bertemu, semoga sedulur selalu sehat. Nah, sedulur Mas Kasir semua, kali ini Mas Kasir bertemu seorang perempuan muda bernama Novita yang tinggal di Jalan Ciptakarya, Pekanbaru. Mas Kasir ingin menelusuri dan mencari informasi tentang bagaimana sosok perempuan ini bisa membangun usaha rendang ikan miliknya yang dirintis pada 2017 lalu. Adapun nama produk rendang ikan yang diproduksi bernama Rendang Ikan Pak Ombak yang terdiri dari varian ikan slice dan ikan teri. Dari usahanya ini, Novita telah mendapat sejumlah penghargaan dan apresiasi dari pemerintah pusat dan daerah, bahkan dari beberapa instansi lainnya. Usaha rendang ikan Pak Ombak ini dirintisnya setelah dirinya memutuskan resign dari pekerjaannya karena sudah menikah. Merasa memiliki banyak waktu luang di rumah, Novita akhirnya memutuskan untuk mencari tambahan pendapatan keluarga. Setelah mencoba beberapa usaha, akhirnya Novita memantapkan diri untuk bisnis rendang ikan, yang memang mendapat respon baik dari para tetangganya. Diakui Novita, resep rendang ikan yang dimilikinya berasal dari resep keluarga. Rendang ikan merupakan menu wajib bagi keluarga mereka di saat momen-momen penting. Alasannya, rendang ikan ini merupakan makanan khas dari kampung halaman di Pangkalan, Sumatera Barat, sehingga memang sudah menjadi tradisi. Sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya lur. Saat ini, rendang ikan Pak Ombak milik Novita sudah merambah luas sejumlah pusat oleh-oleh di Pekanbaru. Tidak hanya itu, produk rendangnya juga sudah diorder dari konsumen dari luar provinsi. Karena semakin tingginya minat masyarakat dan semakin luasnya jangkauan produk tersebut, Novita mengaku harus berinovasi dan berkreasi agar produknya bisa terus eksis di masyarakat. Salah satunya dengan menciptakan produk rendang dengan kemasan kecil, yang bisa dikonsumsi dimanapun dan kapanpun dengan harga yang terjangkau. Saking tahan lamanya, produk rendang ikan milik Novita juga dilirik oleh para pekerja kapal yang sering berlayar selama berbulan-bulan. Nah, penasaran kan bagaimana Novita di usia mudanya bisa memulai dan menjalankan bisnis rendang ikan Pak Ombaknya? Yuk ikuti wawancara kami dalam program Jejak Sukses Mas Kasir. Tahun 2017, tepatnya di bulan April, tanggal 29 April 2017, saat peresmian kantor kelurahan Sialang Munggu. Di situ pertama kali kami bazar. Nah, latar belakangnya adanya usaha ini, itu pertamanya itu saya ini kerja, keseharian saya kerja. Nah, setelah saya menikah di 2015, udah itu habis kontrak kerja juga, akhirnya saya jadi ibu rumah tangga biasa aja. Setelah itu kepikiran sama saya, saya berasa nggak produktif karena di rumah aja, nggak ada aktivitas, nggak bisa bantu mama dan adik-adik saya. Karena saya sama mama bersepakat lah untuk yuk kita mulai usaha ini, kita bikin rendang ikan kayak gitu. Nah rendang ikan itu sebenarnya udah ada sih di keluarga besar kami di daerah udah biasa lah di daerah kami Pangkalan Purwokerto itu bikin rendang itu. Cuman rendang itu kan dibikin itu saat ada pesta, terus Idul Fitri, hanya seperti itu. Nah kemudian akhirnya kita dulu saya pernah juga waktu saya kuliah di Bandung, saya pernah dibekelin mama itu rendang ikan teri waktu itu yang dibawa. Nah pas di kampus itu di kos-kosan kita makan bareng-bareng, terus teman-teman bilang ini unik, ini enak. Nah pas udah nggak kerja lagi, pas udah jadi berumah tangga dan kepikiran lah, oh iya ya kan dulu kan saya punya rendang ikan, kenapa sih itu nggak dipublikasikan, kenapa itu nggak dikenalkan, biar rendang ikan tuh makin dikenal dan dia tidak hilang di telan bumi. Itu kan makanan tradisional yang kalau nggak dilestarikan bakalan hilang gitu. Nah, saat itu produksi modal awalnya kami itu hanya 500.000. Itu 500.000 itu kami jadikan buat bikin banner, kartu nama,
terus spanduk, udah itu beberapa aja produk. Produk itu sih lebih tepatnya buat itu aja, perkenalan aja kayak gitu. Belum untuk ngejar omset sih belum. Kita cuman ini loh ada rendang ikan kayak gitu aja sih mulainya. Nah, dulu itu promosi awal pertama kali kita itu sebenarnya sih kita sering bikin aja di rumah. Cuman terus udah itu kalau ada arisan mama bikin, ada acara apa aja di rumah bikin, dan itu tamu-tamu tuh suka, dan lauk yang cepat habis tuh lauk itu gitu kan. Nah kadang juga ada ibu-ibu yang mesen, tapi itu bukan buat niat jualan, dan nggak kita cuma sekedar oh iya kita bantu aja bikin kayak gitu aja. Nah jadi waktu itu ada event Persmen Kelurahan kan. Di situ tuh muncul ide, disinilah awalnya, di sini mulainya kita mengenalkan, di sinilah kayaknya lebih gampang kita promosi ketimbang kita nanti kalau udah di rumah kayak gitu. Akhirnya kami manfaatkan momen itu dan kami buka stand di situ. Dari modal 500 itu, makanya kami modal pertama tuh bikin spanduk, karena pertama kali kami jualannya di bazar itu, dan di bazar itulah kami mulai, dan di situ tuh mulailah kan responnya pada enak kayak gitu. Di situ makin gencar lah kami. Nah di situ pula kami ketemu sama Pak Fauzi. Dia itu penyuluh dari Dinas Koperasi, dari Dinas Perindustrian Provinsi. Nah Bapak tuh ambil kartu nama kami. Setelah event Bapak tuh datang ke rumah. Udah datang ke rumah, dia itu lihat produk kami segala macam, dan dia nanya, impian kamu mau produk kamu sampai mana? Dan saya bilang, produk saya ini Pak nanti kedepannya akan mendunia, akan dikenal semua orang di Indonesia Pak, itu target saya dan itu impian saya Pak, kata gitu. Terus kalau kayak gini bagus nggak? Saat itu kemasan saya jelek banget, masih pakai mika dan berminyak. Enggak lah Pak, nggak bagus. Ya udah, ayo kita urus izin. Akhirnya saya dikasih tahu Pak Fauzi ngurus izin dinas kesehatan itu gimana. Udah itu saya diikutin pelatihan yang diadain sama dinas-dinas kayak gitu. Nah dari situ kan makin banyak kenalan kan teman-teman UKM. Nah nanti kalau ada bazar dari dinas kita diikutin kayak gitu. Udah itu saya juga ikut lomba-lomba. Pokoknya kalau ada lomba saya ikut aja. Menang atau kalah itu urusan nanti. Yang penting saya ikut, produk saya dikenal kayak gitu. Nah disitulah akhirnya mulai dikenal, mulai ada respon, dan alhamdulillah tuh udah banyak juga lah yang kami dapat. Di 2018 kami ikut lomba Geber UKM. Nah kami dapat Geber, kami jadi 5 terbaik UKM di 2018. Nah di situ udah itu di 2019 kami ikut pengusaha pemula berbasis teknologi dari Kemenristek-Dikti. Nah itu kami dapat dana hibahnya, dan itulah yang bisa kami jadiin buat beli mesin. Udah beli mesin kami bisa ganti kemasan, jadi makin pede kami jualan. Terus udah itu karena udah bagus, jadi ada alhamdulillah rezekinya bagus juga. Ada tawaran ikut bazar, ikut ini, banyak lah alhamdulillah dari situ. Terus kami juga main di online kan, dari Instagram juga, terus website kami juga ada kayak gitu. Nah, kalau boleh tahu sekarang pemasarannya udah di mana aja? Nah pemasaran kami itu udah alhamdulillah sih udah nasional ya. Kami udah punya reseller di Papua, terus di Bali juga udah ada kayak gitu. Dan kami juga udah ikut pameran inovasi juga kan se-Indonesia karena dari PPBT. Nah dari Kemenristek-Dikti itu, nah alhamdulillah makin dikenal, dan kami udah punya di Jakarta juga udah ada reseller kami, di Bandung juga ada kayak gitu. Alhamdulillah udah sampai, tapi belum semua, belum di seluruh Indonesia belum. Tapi alhamdulillah kami udah nyampe ke sana, dan di Medan juga udah ada kayak gitu. Di Pekanbaru sendiri udah masuk pusat oleh-oleh belum? Udah di Pekanbaru kita udah masuk ke gerai oleh-oleh Rumah Viera, kue Rumah Viera di situ. Kita udah masuk ke Pasar Buah, Lucky Mart kayak gitu. Alhamdulillah sih kita dalam sebulan itu bisa produksi sampai, kan kita ada 2 produk ya, teri sama slice. Nah itu kita bisa sampai 20-30 per kilo dalam sebulan kayak gitu.
Dulu itu waktu mulai usaha itu paling kecil itu ya 100.000 sebulan, 200, karena kan kemasan dan jangkauan pasarnya juga belum itu kan. Nah sekarang alhamdulillah kita udah bisa dapat sampai 10 bahkan sampai 15 juta per bulan, tergantung juga sih kan, namanya dagang kan nggak flat ya penghasilannya kayak gitu. Ada momen-momen tertentu yang biasanya omsetnya kapan? Itu kalau udah bulan puasa, mau musim haji, umroh kayak gitu sih. Ya banyak sih ya, apa sih, kan namanya kita mulai usaha apalagi rendang ikan ya kan. Rendang ikan itu kan belum familiar dan responnya customer juga ada yang baik, ada yang enggak kan. Ada pro dan kontra lah waktu mendirikan usaha ini. Ada yang bilang kok rendangnya kemahalan, kok gini, kok rendangnya seperti ini kayak gitu. Di situ sih kami belajar kenapa rendang kami agak mahal itu kenapa kayak gitu. Dan terus udah itu kayak mana apa sih kualitasnya kayak gitu. Banyak belajar lah sih kami, tapi kami tetap aja optimis, tetap yakin kalau rendang ikan ini bakal bisa besar dan bisa go kayak gitu. Sukacitanya sih karena rendang kami rendang ikan, jadi tuh kayak produk inovasi. Jadi kalau orang yang paham, yang ngerti, dia tertarik, bakalan seneng. Ih keren ya ada rendang ikan kayak gitu. Dan dari usaha saya ini kita jadi apa ya, kayak saya pribadi, saya jadi bisa ada rezeki yang nggak cuma duit gitu loh. Jadi banyak teman, jadi silaturahmi yang makin banyak. Kita kenal sama teman-teman UKM Seriau, terus kita juga udah kenal sama orang-orang dinasnya. Terus udah itu kita juga udah ikut pameran inovasi kan sampai ke Jakarta. Di situ kita ketemu pengusaha produk inovasi se-Indonesia. Di situ tuh ada rasa, disitulah sukanya, di situ ada rasa bangga dari diri pribadi. Oh saya yang seperti ini, kita bisa, rendang ikan saya ini bisa loh sampai ke tingkat nasional. Berarti ada nilai plus yang kita nggak, yang reviewer, juri-juri di Jakarta itu yang melihatnya kayak gitu sih. Hal yang belum dicapai itu banyak, karena impian saya sebagai, namanya kita punya usaha pasti impiannya itu banyak. Kalau saya kan usaha ini bukan cuma setahun 2 tahun saya inginnya, kalau bisa sih lama dan sampai 7 keturunan lah usaha ini. Nah harapannya tuh 1 tahun ke depan kita udah punya reseller se-Indonesia kayak gitu, dan kita udah punya outlet besar yang bisa, dia punya pabrik, rumah produksi sendiri kayak gitu, dan makin banyak lagi ibu-ibu yang bisa kerja di situ kayak gitu. Kalau saya perjalanan saya selama usaha yang bisa saya sampaikan lah ke teman-teman, kalau kita punya usaha ya fokus aja, fokus, semangat, terus yakin sama diri kita, yakin sama produk kita. Kalau produk kita ini bisa besar dan bisa dibanggakan kayak gitu. Yang paling penting itu bangga dulu sama produk kita. Ketika kita bangga sama produk kita, yang lain itu bakalan diam dengan sendirinya, karena kitanya aja udah bangga dengan produk kita kayak gitu. Kalau kita udah bangga, udah sayang sama produk kita, insya Allah orang-orang di sekitar kita pun juga, oh iya ternyata begini kayak gitu sih. Bagaimana Lur? Keren gak tuh Mbak Novitanya? Dari usia muda sudah berani menjalankan usaha dan bisa terkenal seperti sekarang ini. Modalnya cuma yakin dan optimis usahanya bisa maju. Nah bagi kamu yang masih ragu-ragu dengan usaha kamu, ayo lebih semangat lagi. Karena nggak ada yang instan untuk bisa sukses. Semangat, semangat! Sampai di sini dulu ya Lur program Jejak Sukses Mas Kasir. Jumpa lagi di konten berikutnya yang pastinya selalu menginspirasi. Terus dukung channel ini dengan like, subscribe, dan share ke teman-teman kamu.
Makin sering di-share, maka pahala kamu semakin besar loh. Karena yang kamu share adalah sesuatu yang memiliki manfaat bagi banyak orang. Benar nggak tuh? Mas Kasir pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.